Di sana juga dikatakan dengan kedua tanganku, kata Tuhan dia menciptakan si Adam. Kenapa kau tidak mau tunduk iblis? Apakah Tuhan juga punya tangan, zat itu? Tidak boleh kau menyimpulkan seperti itu. Tetapi kalau kami jujur mengatakan bahwa Tuhan yang kami sembah itu serupa dan segambar dengan kami. Saya nggak takut mengatakan itu. Tuhan kami punya tangan, punya mata, punya telinga. Normal seperti kami, cantik, ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sebelum menonton jangan lupa dukung video Alif Sace biar semangat bikin video berikutnya. Terima kasih. Jangankan memperkenalkan konsepsi ketuhanan yang terbagi menjadi 3 bagian. Orang namanya saja tidak pernah disebut. Makanya kalau kita melihat Sefer Shemot, ya kitab Keluaran, Perek Ashrim pasal ke-20, Mishpar Shenei ayat kedua, Anochi. Anochi itu adalah aku. Anochi Hashem, Anochi Adonai, aku adalah Allah. Eloheha, Tuhan kamu. Tidak pernah menggunakan kata kami. Ya. Tidak pernah menggunakan kata nahnu yod hevafe we roh hakodes. Tidak pernah ada diksi semacam itu. Ketika Allah berbicara tentang jati diri dan eksistensinya sebagai objek penyembahan, itu di dalam bahasa Ibraninya senantiasa menggunakan kata singular. Anahi Adonai Eloheha, aku adalah Eloah, Allah, Tuhan kamu, ya kan? Tidak pernah nahnu Adonai weru hakodes Eloheha, tidak ada. Kemudian saudara, saya juga bingung dengan konsep ketuhanan di dalam kekristenan ini. Kenapa saya bingung? Ya, orang Kristen itu menuhankan Roh Kudus, sementara tidak pernah Musa memperkenalkan Roh Kudus. Silahkan ditampilkan lagi PowerPoint yang sudah saya berikan kepada Bang Rudi. PowerPoint tadi kan baru satu ya, baru satu slide. Ada masih slide selanjutnya, slide terakhir. Coba ditampilkan biarlah penjelasan saya ini bisa dipahami dan menjadi berkat buat orang lain. Halo? Ya, dia lagi buka itu, Udah serius mukanya soalnya. Mic kau belum kau buka, Ruth. Mic kau. Sudah ku share screen. Belum ada. Kau jangan di kafe lah. Udah, dia yang apa yang lama. Ini. Tunggu. Oke, ini ya. Udah itu aja. Ya, itu ya. Nah, saudara, selama ini teman-teman Kristen yang ada di dalam alam bawah sadarnya bahwa Tuhan itu memiliki ruah. Karena Tuhan itu adalah roh. Gitu ya. Tuhan itu adalah roh dan roh memiliki roh, begitu. Yang dimiliki oleh roh itu adalah Roh Kudus, begitu ya. Roh Kudus ini adalah oknum ketuhanan. Ada satu hal yang luput di dalam benak-benak teman-teman Kristen, yaitu apa? Bahwa Allah atau Yahweh di dalam Tanakh itu bukan hanya memiliki ruah hakodes atau roh suci, roh baik, tetapi Allah juga mempunyai roh yang jahat atau ruah ra'ah. Mana dalilnya? Ini adalah 1 Samuel pasal ke-16 ayat ke-14 dan 15. Saya ajarkan cara bacanya. Beshemillah harohaman feharohum peruah Yehova, atau kalau orang Yahudi nggak mau baca Yehova, saya baca Feruah Adonai Syarah Meim Saul Yubiatatu Ruah Ra'ah Me'et Yehova. Kayak saya bacakan ayatnya, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saudara perhatikan, saudara ya, saudara yang terkasih, ada huruf-huruf Ibrani yang saya bol merah.
maka itu terjemahannya adalah yang diterjemahan kemudian merah juga ya. Tetapi roh Tuhan telah mundur dari Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Itu ayat ke-14-nya. Saya bacakan ayat ke-15-nya. Fokus ke dalam teks Mesyorah ya, yang ada bol merahnya saudara. Ayat ke-15-nya. Payomru itu mereka telah berkata. Kalau kata ganti orang kedua, satu orang laki-laki itu payomer. Makanya kan payomer Elohim Yehior, Yehior. Nah, itu karena satu orang muzahar yang berbicara. Kalau yang berbicara adalah perempuan, payomeret. Ya, kalau yang berbicara adalah nahnu atau kami, payomrim. Oke, saya tidak menjelaskan itu. Kita fokus ke ayat ke-15. Payomru, mereka telah berkata. Siapa? Abdi atau hamba-hamba ya. Siapa? Hamba-hamba Saul ya. Elau hinehna ruah Elohim ra'ah. Apa bunyi ayat tersebut? Ayat ke-15. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat Allah mengganggu engkau. Nah, artinya sebetulnya di dalam konsep keyahudian dan konsep kekristenan itu yang namanya ruah Elohim, ruah Ra'ah, ruah HaKodes itu kepemilikan. Bukan Tuhan itu ada roh kudus, bukan saudara. Kenapa? Di dalam 1 Samuel 16, 14 sampai 15 ternyata Tuhan juga mempunyai dua roh. Yang pertama ruah HaKodes atau roh Tuhan, kemudian ruah Ra'ah. Semuanya adalah roh kepemilikan Tuhan. Nah, tetapi yang dituhankan oleh teman-teman Kristen itu hanyalah ruah HaKodes. Tidak ada ruah Ra'ah, artinya roh yang jahat. Nah, saudara-saudari sekalian, saya ingin menegaskan sebagai bentuk atau manifestasi rasa kasih sayang saya kepada teman-teman semua bahwa Roh Kudus bukanlah Tuhan. Roh Kudus itu adalah Melech Gabriel adalah malaikat Gabriel. Kenapa? Oleh karenanya di dalam Torah tidak pernah Musa kemudian memperkenalkan Roh Kudus sebagai konsep ketuhanan. Tidak ada. Tidak pernah. Never kalau dalam bahasa Inggris. Sorry ke Inggris-Inggrisan karena kemarin gara-gara ngobrol sama bule saya jadi pengen belajar bahasa Inggris. Tidak pernah ada Bang Rudi. Makanya saya berdoa kiranya Bang Rudi dijamah di lawat Tuhan menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Tidak pernah ada. Kenapa? Karena Allah itu bukanlah roh, Bang Rudi. Makanya di dalam perjanjian baru mengatakan Allah adalah roh, maka sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Bukan, Allah itu bukan roh. Saya buktikan ayatnya ya. Keluaran 3 ayat ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk. Nah, Tuhan punya kaki coy, berjalan-jalan. Kejadian 3 ayat 8 ya. 2 Raja-Raja 19:16, sedangkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarkanlah. Bukalah matamu ya Tuhan. Tuhan punya mata ya. Meskipun saya bukan mujasimah ya, ini hanyalah saya menampilkan perspektif Yehudot. Keluaran 13 ayat ke-16 ya. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Sebetulnya Allah itu adalah ada, dan Allah itu bukan roh, tetapi laisa kamislihi sayun. Tolong pahami Bang Rudi, Anda sudah menyadari bahwa Roh Kudus tidak pernah dikenalkan sebagai objek penyembahan. Tidak pernah ada bunyi yang mengatakan nahnu nahnu yodhevakhe weruah hakodes Eloheha. Tidak pernah ada ayat itu. Tidak pernah Musa tahu kalau Roh Kudus itu Tuhan. Lalu kenapa kalau Tuhan itu berawal dan tidak ada yang mengakhiri, kemudian tiba-tiba di dalam perjanjian baru Roh Kudus jadi Tuhan? Ini yang harus kemudian kita berpikir dengan jernih. Kenapa Roh Kudus itu menjadi Tuhan? Sedangkan Musa tidak pernah mempertuhankan Roh Kudus. Bahkan tidak pernah ada satu diksi, satu nama Roh Kudus
di dalam Torah, bisa dicek. Begitu. Kalau di dalam Sefer Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, kemudian di situ ada Feruah Elohim merahafat al-lefnei, roh Elohim melayang-layang di atas air. Ingat, saudara ketik di Google itu ya, studi kata Elohim. Ibu Rita Wahyu di dalam Sarapan Pagi Biblikalnya mengatakan Elohim itu bukan hanya Tuhan. Elohim itu bisa bermakna para hakim. Elohim itu bisa bermakna malaikat. Makanya di dalam Sefer Bereshit pasal ke-1 ayat kedua, ruah Elohim di situ adalah Gabriel, Gebrael, Gebra pelindung, Eloah, pelindungnya Allah, Gabriel. Begitu Bang Rudi. Terima kasih. Ya, Oke. Sebentar Bang Rudi, maaf saya tadi dimintai Ko Julius sebagai moderator, saya baru sampai rumah. Ini sampai jam berapa Bang Rudi? Ko Julius Sampai mau bosan. keluar katanya. Jam berapa? Oh, Sampai bosan. Berarti ini TikTok ya Bang Rudi, yang penting kondusif. Ya, 1,5 jam aja lah. iya Apa? ya. Ini 1 jam setengah aja. Oh Ini ya, baru- 1 jam setengah, berarti ini TikTok kan dia metodenya. Ya. Oh Ya, ya, lanjut. tapi- Oke, silakan Bang Rudi. setengah 10, puas tidak puas, selesai ya. Saya juga harus pulang soalnya malam. Oke, sekarang giliranku. Ya. Nandar, di dalam perspektif Kristen, di Wahyu 22 ayat 18-19, kau tidak boleh menambahi atau mengurangi isi kitab suci. Yang kau sebutkan itu adalah akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tidak ada Ismail di sana. Sementara di Al-Quran dikatakan Allah Abraham, Ishak, Ismail, Ishak, dan Yakub. Itu sudah berbeda, ya, ditambahi. Jangan kau sama-samakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kau tidak jujur, Nandar. Tidak ada sekalipun Musa mengucapkan Allah SWT. Dadah. Kau tidak jujur orangnya. Kau laku jujur. Memang tidak ada diucapkan Musa ruah kodes. Tidak ada. Demikian juga Allah SWT takkan pernah diucapkan Musa. Tetapi kalau cocokmologi, ya. Kau bilang Yehova, Elohim, itu adalah ini. Tidak. Kalau kau bilang 9 Asmaul Husna, kau cari di Taurat itu ada enggak Asmaul Husna 99 itu? Dituliskan. Tidak kan ada. Asmaul Husna itu bagaimana? Itu kan diambil-ambil orang. Ini artinya ini. Tidak ada langsung tertulis 99 nama. Enggak ada itu. Di Quran pun tidak tertulis 99 nama. Tetapi diambillah. Oh, ini artinya Tuhan Maha ini segala macam. Dengan 20 sifat. Kau tidak boleh berbohong, Nandar. Kau sudah berbohong kepada orang. Kenapa saya katakan kau berbohong? Semua yang kau sebutkan tidak ada satupun kalimat A di depannya. Tak ada satupun. Tidak ada satupun Allah SWT tak ada. Andai kata Musa benar-benar di Torah ada Allah SWT, takkan berubah nama itu ketika kepada Nabi Isa. Bahkan ketika kepada Nabi Muhammad takkan berubah. Tetapi karena kau pembohong, kaunya yang berbohong ya, bukan kitab suci ku bilang. Karena kau pembohong, agar Tuhan yang kau sembah betul ada di dalam Musa, kau paksakan. Itu nggak bisa, Nandar, terlalu kau paksakan. Musa tidak pernah mengenal Allah SWT, titik. Karena Allah SWT itu sebutan dalam bahasa Arab. Allah sendiri sudah berkata, aku datang kepada kaumnya dengan bahasa kaumnya masing-masing. Jadi jangan kau coba-coba mengelabui seluruh dunia ini. Gak bisa. Musa tidak mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, titik. Apa buktinya Musa tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Buktinya adalah bahwa Ka'bah lebih dahulu ada daripada Baitul Maqdis. Musa tidak pernah sujud ke arah Ka'bah. Kenapa? Nenek moyangnya lah ya Ibrahim yang mendirikan Ka'bah dengan Ismail. Artinya Musa apabila mengenal Allah SWT, pasti Ibrahim mengatakan, ini tempat ini adalah kudus, Ka'bah. Karena diperintahkan Allah SWT bahwa Ibrahim harus melaksanakan di sana ibadah suci. Apakah Musa pernah melaksanakan itu? Tak pernah. Jangan kau katakan, loh itu kan dulu di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis pun belum ada zaman Musa itu. Belum dijadikan tempat itu. Karena Musa baru memimpin orang dari Mesir keluar menuju tanah Kanaan. Itu harus kau tahu fakta sejarah.
Ketika Musa juga bertemu dengan Elohim itu atau Yahweh atau Yehova, tidak menggunakan bahasa Arab. Sehingga kalimat Allah SWT tak pernah ada, SWT, tak pernah ada itu. Tak kenal Musa. Kemudian masuk lagi berganti sampai seluruh nabi. Sampai kepada Isa tidak juga mengenal namanya Allah SWT. Tidak ada itu. Tetapi di Al-Quran, kalau kamu mengatakan, wah ini kenapa Roh Kudus muncul kemudian? Saya juga akan bertanya, kenapa Allah SWT muncul 610? Kemana selama itu? Dari Adam sampai 610, di mana Allah berada? Karena tidak sekalipun Nabi menyebut nama Allah. Allah SWT, Allah SWT, tidak ada itu. Karena nabi-nabi keturunan Yahudi tak mengenal Allah SWT. Apa buktinya mereka tidak mengenal Allah SWT? Yang pertama didirikan adalah Mekah, Ka'bah itu. Harusnya Yahudi sujud ke arah Ka'bah. Ya. Karena itu adalah tempat suci yang didirikan Ibrahim, nenek moyangnya si Musa. Tetapi tidak sekalipun Musa sujud ke arah sana. Dan kemudian, kalau kau ambil dari Tanakh, apakah Tanakh Allah SWT yang menurunkan? Sementara Allah SWT mengatakan Taurat, bukan Tanakh. Itu sudah berbeda. Pembuktian yang mau kau lakukan tidak ada yang bisa masuk. Tak ada yang bisa masuk dari situ. Karena Allah SWT di dalam Al-Quran tidak pernah mengatakan Tanakh, tetapi dikatakan Taurat. Satu ayat pun tak ada di dalam Al-Quran mengenal Tanakh. Yang kau tambah-tambahi. Kalau di Kristen tidak bisa menambah, tidak bisa mengurangi. Kau tambahi, seolah-olah Tanakh itu ada, nggak bisa. Terus kau bilang, Rabi ini mengatakan begini begono. Apakah kau anggap Rabi itu jadi nabi? Apakah dia nabi ke-26? Sehingga kau harus percaya ucapan Rabi? Kafirlah orang yang percaya kepada Rabi. Karena ada itu ayat di dalam Al-Quran. Kalian tidak boleh percaya kepada orang Yahudi. Rabi itu kan Yahudi. Pemimpin agama Yahudi. Kenapa kalian percaya? Saya heran. Nah, sekarang saya masuk ke Bible dulu. Kamu mengatakan bahwa Ruach Kodesh itu tidak ada diperkenalkan Musa. Betul, memang tidak ada, saya bilang. Kenapa? Karena Tuhan pada waktu zaman Musa tidak hadir di hati Musa. Tetapi langsung hadir di hadapan Musa. Itu bedanya. Kalau kami sekarang, Tuhan tidak pernah hadir di hadapan kami. Yang diutusnya Roh Kudus. Itulah di dalam diri kami, Tuhan itu di dalam hati. Roh Kudus di dalam hati kami. Itulah sebabnya di Mazmur pun dikatakan, Roh Kudusmu ya Tuhan. Mazmur 51 itu. Coba aku buka lagi ya. Sabar ya. Mazmur 51. Kenapa dikatakan di situ Roh Kudus? Karena Tuhan tidak hadir di depan Daud. Kalau Musa, Tuhan hadir di depan Musa. Dalam bentuk tiang awan, tiang api, semak api, dibimbing terus si Musa. Bahkan disuruh naik ke Gunung Horeb itu. Saya share screen dulu. Biar pandai kalian membedakan. Ini Mazmur. Ya. Ayat 11. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ingat. Di sana dijelaskan. Roh yang kudus ada di dalam dirinya si Daud. Itulah sebabnya Daud mengatakan. Jangan ambil dari dalam diriku. Itu Roh Kudus. Kalau yang bertemu dengan Musa memang bukan Roh Kudus. Karena tidak di dalam diri tetapi hadir langsung di hadapan Musa. Suara itu didengar Musa langsung. Ngerti ya maksudnya? Contoh ketika aku berhadapan dengan orang. Aku bilang, Dek kau jangan ini. Dia melihat wajahku langsung. Tetapi ketika kami berjauhan aku telepon dia. Dia hanya mendengar suaraku. Maka dia bilang suara si Rudi katanya. Atau telepon si Rudi datang. Telepon si Rudi datang padaku. Loh, kemarin kok tidak ada ditulis telepon? Ya, karena dia bicara langsung, nggak pakai telepon. Paham ya? Itulah sebabnya Daud dalam ayat ini jelas mengatakan, jangan ambil rohmu yang kudus yang ada dalam diriku, yang ada padaku.
Artinya Roh Kudus itu ada pada diri setiap manusia yang percaya. Sementara Roh Allah yang melayang-layang di Kejadian 1 ayat 2, itulah yang hadir kepada si Musa. Dalam bentuk apa? Tiang awan, tiang api, semak berduri. Langsung hadir dan berbicara di situ. Beda dengan kayak kami sekarang. Kami tidak ada lagi Tuhan. Mana Tuhan? Tidak ada. Tapi di dalam hati kami itulah Roh Kudus. Jadi sudah paham ya membedakan Roh Kudus dengan Roh Allah. Roh Allah yang di Kejadian 1 ayat 2 itu adalah roh yang bisa hadir. Langsung. Tatap muka. Roh Kudus adalah yang di dalam diri manusia itu sendiri. Maka Musa tidak akan pernah menuliskan Roh Kudus. Karena Tuhan tidak di dalam dirinya. Hadir tetapi langsung. Beda kan ya? Jadi tidak ada Tuhan menyampaikan firman di dalam hati si Musa. Kayak kami sekarang kan kami dengar suara Tuhan, kami bilang. Tapi dalam hati. Musa tidak begitu. Musa langsung Tuhan datang berbicara langsung kepada dia. Hai Musa, tanggalkanlah kasutmu. Itu bicara langsung, petikan langsung. Berbeda dengan si Daud bilang, jangan kau ambil Tuhan rohmu yang kudus dari dalam diriku. Nah itu mengatakan hal itu ya. Ya saya pun mengatakan demikian. Jadi apakah ketika tidak ada di Torah langsung jadi Daud ini tidak menjadi nabi atau raja? Ya saya tidak menjadi nabi atau raja. Tidak, dia tetap nabi dan tetap juga raja. Jadi kalau aku bilang sudah tahu perbedaannya kenapa zaman Musa tidak tertulis Roh Kudus? Karena Tuhan mengutus rohnya langsung kepada Musa. Berbicara, hai Musa dan segala macamnya. Semoga kau paham apa yang aku maksud. Nah sekarang menjawab 1 Samuel yang kau bilang itu tadi. 1 Samuel, sebentar. 1 Samuel, berapa tadi itu Nandar? 1 Samuel 16 apa 15 ya? 1 Samuel, tunggu. 16. Ya, 1 Samuel 16. 16. Siap. 1 Samuel 16. Ini. Tolong dibukakan share screen ya. Inilah hebatnya Bible. Mampu dia menjawab. Tidak perlu aku merujuk kitab sucimu. Di Bible ada semua jawabannya. Apa ini putar-putar lama kali. Sini, ku bantu kalau lelet, Bang Rudi. Ya, Kolian tolong dibantu Kolian. Nah, dari tempatmu aja, Aku yang Ya, buka Samuel Bible-nya. 16. Oke. Ya, bacakan langsung. Berapa Bang Rudi? 1 Samuel 16. Udah? Ayat berapa? 15 dan 16. Oh, punya aku sudah bisa. 1 Punya Samuel aku 16. Dah? Ayat 15. 16. Silakan. Ya. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Roh di sini huruf kecil ya. Baiklah Tuanku, memintakan hamba-hambamu yang depanmu ini mencari seorang pandai kecapi. Oh bukan, ini dari nomor 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Perhatikan ayat 14. Di depan dituliskan roh Tuhan dengan huruf besar, roh Tuhan. Di belakang dituliskan roh jahat, rohnya kecil. Ingat ya? Roh jahat dan roh Tuhan. Jadi, bagaimana menjelaskan hal ini? Tolong buka Ulangan 32 ayat 17. Ulangan 32 ayat 17. 32 ayat 17. Nah, dikatakan di situ, mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, Allahnya huruf besar, kepada Allah huruf kecil yang tidak mereka kenal. Allah huruf kecil lagi, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Ingat ya, Ulangan lebih dahulu daripada Samuel. Paham? Jadi Ulangan sudah menjelaskan Samuel itu, bahwa si Saul sudah ditinggalkan Tuhan. Kenapa si Saul ditinggalkan Tuhan? Karena si Saul sudah pergi kepada roh-roh jahat. Siapa roh-roh jahat itu? Itu adalah roh-roh Allah. Allah yang mana? Allah yang bukan Allahnya Israel. Ini Ulangan 30 dia mengatakan, mereka mempersembahkan korban kepada roh jahat yang bukan Allah.
Ingat, kepada Allah, Allah juga sebutannya. Karena apa dibilang Allah tetapi huruf kecil? Karena itu sesembahan orang yang tidak mereka kenal. Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Jadi si Saul waktu itu sudah ditinggalkan Tuhan. Tuhan tidak memilih Saul lagi. Itulah sebabnya Saul pergi ke tukang-tukang tenung, peramal-ramal, memanggil roh Samuel. Ada ayatnya itu, nanti dipanggilnya roh Samuel ya. Pada akhirnya ditinggalkan Tuhan, tidak mau lagi Tuhan berada dekat Saul. Maka datanglah roh-roh jahat. Roh-roh jahat ini siapa? Roh-roh Allah. Allah yang mana? Atau Tuhan lah kita bilang. Kalau Allah nanti dikira Allah SWT ya. Allah, Tuhan lah kita bilang. Tuhan mana? Tuhan yang bukan Tuhannya orang Israel. Kan banyak Tuhan-Tuhan. Belsazar atau siapa ya. Banyak itu disembah-sembah oleh mereka ya. Nah, ini harus dipahami. Bahwa ketika kita masuk ke Samuel 1 ayat 16. Jelas dikatakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih sebagai raja. Jadi Saul tidak dipilih Tuhan. Ditinggalkan Tuhan. Tuhan pergi dari dia. Maka masuklah Tuhan-Tuhan lain, roh-roh jahat itu. Dasarnya sudah ada bilangan. Bilangan lebih dahulu ada daripada Samuel. Jadi apa yang tertulis di kitab bilangan itu, itulah yang diimplementasikan kepada kitab Samuel. Nah, jangan pasang lagu dong, nanti kena strike kita lagi. Kacau. Nah, sekarang saya lanjutkan. Ini tadi dibilangnya jadi Tuhan roh jahat. Sekarang kamu mengatakan bahwa Tuhan itu bukan roh. Tetapi apa kamu tidak tahu? Kamu bilang karena Tuhan itu punya tangan, punya kaki, berjalan di Kejadian 3 di taman berjalan. Kamu tidak sadar kalau dibuka surah 38 ayat 75. Di sana juga dikatakan dengan kedua tanganku, kata Tuhan dia menciptakan si Adam. Kenapa kau tidak mau tunduk iblis? Apakah Tuhan juga punya tangan? Zat itu. Tidak boleh kau menyimpulkan seperti itu. Tetapi kalau kami jujur mengatakan bahwa Tuhan yang kami sembah itu serupa dan segambar dengan kami. Saya enggak takut mengatakan itu. Tuhan kami punya tangan, punya mata, punya telinga. Normal seperti kami, cantik, ganteng. Tetapi saya enggak tahu Tuhan yang kau sembah. Di surat 38 ayat 75 dikatakan dengan kedua tangan, artinya mempunyai dua tangan. Agar tidak seperti manusia, bisa jadi tangannya panjang sebelah, pendek sebelah, kita nggak tahu. Penting tidak seperti manusia. Tangannya 6. Penting tidak seperti manusia. Kalau tidak seperti manusia. Telepon matikan dulu apa nanti nyusul. Nah, nanti nyusul. Okay. Oh ya, sorry. Matikan. Gitulah. Karena dia tidak serupa manusia. Kalau kami serupa manusia ini yang mengambil rupa Tuhan. Kalau di Quran dikatakan tidak serupa manusia. Ya silakan kau gambarkan gimana tangan Tuhan. Bagaimana Tuhan juga di atas arsy, di atas air. Jangan kalian bilang Tuhan lebih besar dari air. Tidak. Air lebih besar. Kenapa? Dia bersemayam di atas air. Arsy itu kan di atas air. Artinya arsy itu lebih kecil dari air. Air yang lebih besar. Kalau kau merujuk ke situ. Tuhan maha mendengar. Asmaul Husna. Coba kau jelaskan itu semua kayak sifat manusia. Kan tidak demikian. Memiliki 20 sifat. Satu saja berkurang. Itu bukan Allah SWT. Paham gak kalian? Dari dulu, kawan-kawan pendebat muslim tidak paham apa itu Asmaul Husna. Tunggu ku bukakan sebentar ya. Asmaul Husna. Asmaul. 99 nama Tuhannya. Biar kalian paham. Sebentar ku share.
Ini Asmaul Husna 99 arti nama baik Allah SWT ya 99. Nah, sebentar aku bukakan dulu ya. Mana ini? Nah, inilah 99 itu. Ar-Rahman yang mengasihi. Sekarang aku tanya kau, kalau kurang satu, apakah itu Allah SWT? Tidak. Satu saja kurang dari 99 ini. Artinya dia bukan Allah SWT. Artinya ke 99 sifat ini tidak boleh kurang satu. Tidak boleh lebih satu. Tetapi di sini kalau kita baca Quran bahwa Allah adalah yang menyesatkan. Ada nggak di sini menyesatkan? Ku buka dulu ya. Ada nggak menyesatkan? Maha menyesat, maha sayang, merajai, maha suci, menjadikan pemerkasa, kegagahan, pencipta, melepaskan, membentuk rupa, pengampun, menaklukkan segala, pemberi kurnia, rezeki, rahmat, mengetahui, menyempitkan lapangan, merendahkan, meninggikan, memuliakan, menghina, mendengar, menetapkan, melembut, mengenal, penyantun, agung, pembalas budi, pemelihara. Tak ada di sini bilang maha penipu. Kan ada itu menyesatkan, menyesatkan ya, maaf ya. Ini menyesatkan, tak ada. Dia memilih orang yang mau disesatkan, artinya kan maha di situ. Tidak ada yang ini. Maaf pemaaf, pengasih, pengasang, pengelolaan, keadilan, kumpulkan, kaya, beri, kemudian. Nah itu kurang satu. Kenapa tidak dimasukkan di sini? Aku pun heran. Kan ada ayatnya bahwa dia akan menyesatkan siapapun yang dipilih. Nah, jadi dari sini orang harus paham bahwa 99 nama ini terikat kepada Allah SWT. Kurang satu itu bukan Allah SWT. Apalagi kurang 10. Itu Tuhan-Tuhan lain, bukan Allah SWT. Boleh dikatakan ke 99 sifat ini bergantung, Allah pun tergantung kepada itu. Karena kurang satu nggak bisa. Apalagi kurang 2, kurang 3, sampai kurang 5 pun nggak bisa. Kan demikian. Nah, sekarang kita lihat lagi mengenai, saya masuk dulu ke Bible lagi. Biar kita lihat. Aduh. Nah ini. Lama banget. Kenapa? Udah mau tidur? Udah mau tidur kan, Nandar? Bang Rudi paham Asmaul Husna banget nih. Keren. Ya, sebentar. Tunggu dulu, jangan diganggu. Lagi konsentrasi aku, jangan lupa. Sebentar ya. Ruah Kodes itu, kalau kau lihat artinya, Nandar, tidak ada malaikat. Ruah roh Kodes itu bukan malaikat ya. Sekarang ini Daniel. Kubuka kitab Daniel ini, Daniel 4 ayat 18. Inilah baru yang kau bilang tadi, Nandar. Apa itu? Disinilah baru kau bilang roh itu ruah para dewa yang kudus. Ini dia, Kadias, Holy Spirit. Yang kedua dibilang angel. Jadi kalau kau ini ada ini. Kau lihat di layar apa ya? 606922. Kecil Bang Rudi. Gak kelihatan. Control plus biar gede, control plus. Ini. Ini roh ruah, ini kudusnya di sini tidak Kodes lagi, tapi Kodias ini apa ini Aramiknya? Maaf kurang pandai. Di sini dikatakan angel. Angels. Malaikat. Ya, angels, saints, banyak malaikat ya. Angels. Yang ya, itulah kira-kira Ya belum. Nah, tunggulah, sabarlah. Nanti kau pun penutup, kasih aku hanya 5 menit aja nanti. Nah, dari situ Nandar, kalau kamu bilang Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril, menurut kitab Daniel itu adalah malaikat para dewa. Bukan malaikat Elohim itu. Sebentar. Paham ya? Kalau menurut Daniel tadi loh, saya tidak mengatakan dari Al-Quran. Kalau dari Al-Quran Roh Kudus memang di Jibril. Dan anehnya, di dalam perjanjian lama atau Torah itu pun mana ada disebutkan Jibril. Sedangkan Rohul Kudus aja tak ada, apalagi Jibril. Ngawur enggak aku? Torah kamu akui tidak ada Roh Kudus. Kenapa tiba-tiba di Al-Quran ada Roh Kudus?
Dan diberi nama itu Jibril. Kamu harus bisa menjelaskan itu, Landar. Oke, aku jelasin. Sudah belum? Dulu dikit lagi. Sebentar lagi. Kau ini tulang. Tunggu, 2 menit lagi, 2 menit lagi. Ya. Di dalam perjanjian lama sama-sama kita akui di Torah tidak ada Roh Kudus. Sementara di Al-Quran dikatakan apa? Allah tidak bisa berbicara langsung. Harus ada tabir. Maka Allah mengutus yang namanya Jibril. Artinya kau tanpa sadar kau pun mengaku Jibril tidak pernah ada di zaman Musa. Sekarang kau jawab, apakah Jibril ada di zaman Musa? Silakan. Dah, kau lagi nih. Terima kasih. Ya, saudara. Goldian gambarnya dikecilin di ini dong. Nah, kayak aku nih, posisi Bang Rudi sekarang jadi posisiku. Nah, gitu ya. Silakan Evangelis. Oke, sebelum aku menjawab tentang Roh Kudus yang memang tidak ada di dalam Torah, aku jawab terlebih dahulu. Kenapa kemudian malaikat Jibril ini tidak tertulis di dalam Torah begitu ya? Kita tahu betul bahwa orang Yahudi ini sangat benci kepada malaikat Gabriel. Ya, kenapa benci? Makanya ketika Yesus bermukjizat menyembuhkan orang yang sedang sakit, oleh orang-orang Yahudi dikatakan dia menyembuhkan orang dengan kuasa Beelzebul. Dengan kuasa Beelzebul itu adalah penghulunya iblis, begitu kan? Penghulu iblis. Saking bencinya kepada malaikat Gabriel, orang-orang Yahudi ketika Yesus bermukjizat dengan perantara malaikat Jibril atau Roh Kudus, dikatakan bahwa Roh Kudus atau malaikat Jibril ini adalah Beelzebul, penghulu iblis. Makanya Al-Quran menyebutkan, saudara, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-97. Suaranya putus-putus. Enggak, Bang Rudi, lancar di sini. Lancar di sini. Oh, tempat putus. Live Bang Rudi juga nyedak. Live Bang Rudi cek itu juga rada error. Kembali gambarku. Nah, saudara cek di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man kana aduwwa li Jibrila fa innahu nazalahu ala qalbika biiznillah. Ya. Katakan wahai Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa ia telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Ya. Jadi di sini asbabun nuzulnya orang-orang Yahudi itu benci kepada malaikat Gabriel, atau kalau secara kritik tesnya Gebra, pelindung Eloah, pelindung Allah, begitu ya. Ada 3 malaikat agung di dalam Tanakh itu, ada malaikat Gebrael, ada malaikat Mikael, ada malaikat Rafael. 3 malaikat ini yang kemudian mendatangi Abraham di Mamre itu, saudara. Kemudian coba Bang Rudi atau Goldian sudah saya share di WhatsApp itu ya, ada PowerPoint. Bang Rudi masih Oke, di share ya. Jadi malaikat Gabriel ini dibenci oleh orang Yahudi, makanya Roh Kudus dibilang Beelzebul. Makanya Yesus mengatakan barang siapa yang menghujat Roh Kudus maka tidak ada ampun, karena Roh Kudus inilah yang menurunkan Al-Quran, begitu loh. Makanya dia sudah ada tuh, share punya aku aja. Oh ya, oke. Share punya Bang Rudi aja. Kayaknya Bang Rudi ada tanda-tanda mu'alaf ini ya. Nah, Goldian coba yang Bang Rudi yang kedua itu, Bang. Nah, saudara. Nah, ini tentang, coba perhatikan yang birunya dulu ya. Tidak pernah Nabi Musa memperkenalkan ilah lain selain ilah yang esa. Bahkan Ruach HaKodesh tidak pernah Musa kenal. Tidak pernah Musa memperkenalkan kepada bangsa Yahudi sebagai sesembahan yang benar. Tetapi Allah senantiasa menyampaikan bahwa dirinya lah satu-satunya sembahan, tidak ada yang lain. Ehad, satu yang tidak ada duanya. Bisa dilihat di dalam Ulangan 6 ayat keempat, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Kemudian di sini ada kitab Sefer Shemot Ferek Ashrim Mishpal Shnei.
Keluaran 20 ayat kedua. Anochi Yod-Heh-Vavhe atau Anochi Adonai Elohecha. Ya, aku adalah Allah Elohecha, Tuhan kamu. Nah, kemudian ayat ketiganya saudara, di sini disebutkan lo yih yeh leha. Ya, lo yih yeh leha Elohim akherim al-banaya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tidak pernah kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Torah mengatakan anahnu yod hefafhe weruah hakodes eloheha. Tidak pernah loh mengatakan dengan kata-kata kami. Allah di dalam Torah hanya menggunakan kata aku. Aku itu adalah tunggal. Tidak pernah mengatakan kami. Sama halnya di dalam Al-Quran, saudara. Anda cek dari suratul Fatihah sampai dengan surat An-Nas, tidak pernah Allah memperkenalkan diri sebagai objek penyembahan menggunakan kata kami. Selalu aku, sama di dalam Torah juga. Tetapi ketika berbicara tentang kemuliaan atau melibatkan makhluknya, di dalam Al-Quran sebut kami, di dalam Torah disebut Elohim. Elohim itu kan plural. Kalau singularnya Eloah, ya Tuhan-Tuhan. Tetapi harus dipahami kata Beresit bara Elohim. Elohim di situ adalah plural of respect, pengagungan. Seperti halnya kata kami di dalam Al-Quran, pengagungan atau melibatkan makhluknya. Kemudian saudara, Bang Rudi, slide selanjutnya. Slide selanjutnya Bang. Di 1 Samuel 16 ayat ke-14 di sini dikatakan Feruah Yod Hefafhe, ya. Tetapi roh Tuhan, roh Yahweh, ya. Saya juga nggak tahu kenapa Yahweh diterjemahkan menjadi TUHN, ya. Feruah Yod Hefafhe Sarah Meim Saul Yubiyatatu Feruah Ra'ah, ya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat. Roh jahat dari siapa? Roh jahat ruah ra'ah ruah ra'ah me'et yod hefafhe. Ruah ra'ah dari Allah. Nah, ruah ra'ah bukan dari Allah sebetulnya di situ, Yahweh. Jadi Bang Rudi dan teman-teman Christian, bahwa Allah atau Yahweh itu tidak hanya memiliki Roh Kudus, tetapi juga memiliki ruah ra'ah. Kenapa saudara-saudari tidak pernah menyembah ruah ra'ah? Ya, kalau memang Roh Tuhan itu adalah Tuhan. Ingat, Roh Tuhan di dalam Biblos itu adalah kepemilikan, bukan Tuhan itu adalah roh. Nyatanya 1 Samuel 16 ayat ke-14 mengatakan ruah ra'ah me'et yod hefafhe. Ruah ra'ah dari Allah. Nah, yang lebih menakjubkan lagi saudara, di dalam Samuel 16 ayat ke-15, Fayomru, mereka berkata, Abde Shaul, ya, para hambanya Shaul ini berkata, Elau hinehna ruah Elohim ra'ah. Nah, apa katanya? Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat Allah mengganggu engkau. Ayat ke-15 ini saudara-saudari yang terkasih tidak lepas dari ayat ke-14. Roh jahat Allah di dalam ayat ke-15 ini adalah ruah ra'ah me'et yod hefafhe. Rohnya yod hefafhe, Yahweh. Dan di dalam bahasa Ibrani, saudara perhatikan dengan kacamata kuda, di dalam Hebrew itu tidak mengenal R kecil, O kecil, H kecil, tidak ada saudara. Bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu satu rumpun, tidak pernah mengenal kapitalisasi, huruf abjad kecil besar, nggak ada. Semua ini tertuju kepada Yahweh. Jadi Yahweh ini, saya sebenarnya nggak menyebut Yahweh ya. Orang Yahudi pun juga menyebut Yahweh. Hanya orang Kristen yang menyebut Yahweh. Yahweh ini mempunyai roh jahat. Dan Yahweh ini juga mempunyai ruah hakodes, roh baik, roh suci. Begitu ya. Tidak ada kata-kata T kecil, H kecil. Nggak ada. Roh kecil, roh besar. Nyata-nyata di sini kalau kita buka akal pikiran dan hati kita bahwa roh Tuhan memiliki dua. Ada
Roh Kudus, ada Ruah Ra'ah. Dan saya ingin menegaskan bahwa ketidakberadaan Roh Kudus di dalam Torah menunjukkan Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Itu saudara. Ya, di dalam kitab Kejadian tidak ada Roh Kudus. Kitab Keluaran tidak ada Roh Kudus. Imamat tidak ada Roh Kudus. Bilangan tidak ada Roh Kudus. Ulangan tidak Roh Kudus. Roh Kudus tiba-tiba datang di Perjanjian Baru. Dinyatakan sebagai Tuhan. Tuhan itu sifatnya adalah kodim, bukan hadas. Ya, kalau kodim itu kekal, yang awal yang tidak ada yang mengawali, yang akhir tidak ada yang mengakhiri, itu kodim. Kalaulah Roh Kudus itu Tuhan di Perjanjian Baru, sedangkan di dalam Torah tidak ada, berarti tidak memiliki sifat kodim. Artinya Tuhan menyembunyikan sesuatu, sedangkan Tuhan itu tidak pernah menyembunyikan sesuatu. Tabligh, menyampaikan apa-apa saja tentang risalahnya. Ya, tidak pernah Musa, tidak pernah Yesus menyembah Roh Kudus. Roh Kudus itu malaikat Gabriel, sebagaimana termaktub di dalam ini ya, apa namanya itu, ketika Abraham ditemui oleh 3 malaikat, malaikat Gabriel, malaikat Mikael, sama malaikat Rafael. Begitu, 3 malaikat agung. Gabriel terdiri dari 2 kata. Gebra pelindung, Eloah pelindung Allah. Artinya memang malaikat Gabriel ini memiliki kedudukan yang sangat intens di sisi Allah. Makanya disebut sebagai pelindung Allah, dan dialah malaikat pembawa kabar baik ketika memberikan roh kepada kepada perutnya Maryam, itu menggunakan Gabriel. Ketika menurunkan Al-Quran pakai Gabriel. Ketika menurunkan Injil sebagai sebuah firman dari Tuhan memakai Gabriel. Ketika Musa membelah lautan melalui Gabriel. Semua melalui Gabriel, karena itu adalah pesuruh Allah, saudara. Dan mudah-mudahan Bang Rudi, ini sebagai penutup dari saya, karena Bang Rudi mungkin juga tidak paham Hebrew ya. Saya menantang Gracia Pelo, tapi Gracia Pelo nggak bisa Hebrew, makanya ya apa boleh buat ya. Rudi lagi, Uti lagi, Rudi lagi, Uti lagi, Rudi lagi, Uti lagi. Iya, Gracia Pelo. Oke, udah, aku lagi penutup. Oke, lehitra behayom ehad. Ya, aku terakhir. Siap. Eh. Aku terakhir ya. Terima kasih bahwa Sinandar banyak kali melakukan pembohongan. Saya bilang pembohongan Sinandar nih. Dia sudah mengatakan bahwa di zaman Musa di Torah tidak ada Rohul Kudus. Tetapi tiba-tiba dia bilang di zaman Musa Jibril ada. Kan ini bertolak belakang, kawan. Jibril itu menurut Al-Quran itulah Roh Kudus. Sementara dia bilang Jibril tidak, Roh Kudus tidak ada. Tetapi kata dia membela lautan dengan Jibril. Di mana ayatnya dia membela lautan dengan Jibril? Di mana Jibril di situ? Tidak akan pernah ditemui Jibril di situ, kawan. Apapun kejadian yang dilakukan Musa, tidak ada satu kata pun Rohul Kudus di sana. Maka Jibril itu tak pernah ada di zaman Musa. Sudah. Jangan kita menambah-nambah yang tidak ada. Apalagi di zaman Abraham. Itu juga kan masih di dalam Torah. Datang 3 orang, malaikat Jibril, Michael, karangan bebas itu Nandar. Karangan bebas yang kau. Karangan bebas. Kau sendiri mengakui tidak. Kau sendiri mengakui tidak ada Rohul Kudus di kitab Torah. Kenapa tiba-tiba kau bilang Jibril ada? Kau bilang tidak ada. Tiba-tiba kau bilang Jibril ada. Jibril itu kan Roh Kudus. Dan tidak satu kali pun ada kalimat Gabriel di dalam Quran datang kepada Musa. Carikan saya ayatnya. Yang ada adalah Tuhan berkata bahwa kami bicara langsung kepada Musa. Itu dalam Al-Quran. Itulah sebabnya dari sebatang pohon. Ada suara mengatakan, akulah Allah pencipta langit dan bumi kepada Musa. Bukan Gabriel. Masa pohon itu Gabriel? Dari sebatang pohon loh. Surah 28 ayat 30. Oh, apapun kau terjemahkan, kau sudah mengatakan Jibril atau Roh Kudus tidak ada zaman Musa. Titik, selesai. Dan kau bilang Roh Kudus muncul ketika zaman Yesus. Tidak. Aku sudah bukakan Daniel. Daniel 51 ayat 11 sudah jelas-jelas kubukakan Anda. Kenapa kau bilang harus zaman Yesus? Dan jelas-jelas isi Daniel itu, wah mantap sekali isi Daniel itu, isi Daniel.
Bentar ya. Dan Daniel. Nah ini. Daniel 51. Wah, ini lambat kali komputerku nih. Entah apa-apa aja nih. Si Goldi ada lari. Halo Gol. Goldi. Masih. Coba buka dulu Aku bukakan, Goldi. Kak. Daniel 51 punya aku nih, entah kayak apa. Wah, waktunya upgrade hardware ini, Bang Rudi. Ya, Penontonnya Bang Rudi. Bang Rudi, waktunya upgrade hardware nih. Tunggu. Daniel berapa, Bang Rudi? Daniel 51. Nggak sampai. Daniel cuma sampai ayat 2 pasal 12. Mazmur 51. Sorry. Ngeblank ya. Ngeblank. Wah, Mazmur 51. sampai nggak fokus lawan Bang Nandar. Ayat berapa, Bang Rudi? 11. Udah? Oke, aku bacakan di situ ya. Jelas dikatakan di situ, jangan membuang aku dari hadapanmu, ini kepada Tuhan, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Artinya di sini, sudah gue lihat, sudah. Artinya di sini, Daud ingin menjelaskan kepada seluruh orang bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri Daud daripadaku katanya. Goldian tolong dibesarkan gambar kami 2. Halo Gol. Gambar kami jangan kitabnya. Jelas di situ mau mengatakan bahwa Roh Kudus itu jangan diambil dari diriku. Jadi Sinandar yang lebih besar. Kata Daud. Artinya Roh Kudus itu ada di dalam diri, kan sudah kujelaskan. Artinya Tuhan ada di dalam diri. Beda dengan Musa. Tuhan itu hadir langsung di luar diri. Itu bedanya. Dan Al-Quran juga mengatakan kami bicara langsung kepada Musa. Tidak melalui perantara. Jangan kau membohongi orang Nandar. Tak ada itu. Ayatnya ada. Ya. Kemudian mengenai 1 Samuel 16 ayat 14-15 sudah saya jawab. Kamu boleh buka Ulangan 32 ayat 17. Ya, Ulangan 32 ayat 17. Aku bukakan dari sini dulu ya. Karena dariku atau dari Bang Rudi? Dari aku. Karena ada kusiapkan di sini. Ya, Ulangan 32 ayatnya yang Ulangan 32 lagi ku bilang. Ya. Salah ini. Ini nih. Ulangan 32 ayat yang ke-17. Jelas-jelas di sini dibuat ini Ini pun Elohim. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah. Allah di sini huruf besar ya. Atau kalau kata Sinanda tak ada huruf besar, huruf kecil. Oke. Kepada Allah, ini Elohim jelas, yang tidak mereka kenal. Jadi kalau roh-roh jahat itu tetap disebutkan di situ Elohim. Tetapi Elohim yang tidak dikenal. Jangan si Nandar menggiring sesuka hatinya. Gak bisa Nandar. Itu jelas bahasa Ibrani Elohim. Allahnya Allah kecil kalau bahasa Indonesia. Tetap dibilang Elohim. Tetapi Elohim yang tidak mereka kenal. Aduh. Karena dari si Saul Tuhan dah keluar. Tidak dipilih dia menjadi raja. Tidak ditetapkan. Maka masuklah iblis atau ala-ala lain itu kecil ya. Elohim lain yang tidak mereka kenal. Di dalam bahasa aslinya tetap dikatakan di sana Elohim. Tetapi tidak mereka kenal. Artinya apa? Tuhan juga sama dengan kalau bahasa Indonesianya kalau lihat yang ayat yang kau buat itu Yehova. Tetapi Yehova yang tidak mereka kenal. Ada Tuhan lain. Ya Nandar ya, begitu Nandar ya yang bisa kujelaskan. Nah sekarang karena waktu kita sudah 1,5 jam aku harus sportif ya. Ya sudah cukup sekian dan terima kasih. Kalimat penutup, terima kasih Nandar, terima kasih HMC meskipun kau lagi di kafe ya. Ucapkan terima kasih Nandar. Kita saudarakan Nandar. Tos dulu Nandar. Tos. Nah, Oke Nandar. Gitu aja ya. Kali nanti kita berdiskusi lagi. Gak seru Bang Rudi banding terjemahan. Oh enggak. Alah. Mana Goldian? Moderator lari-lari kemana-mana. Ya. Bang Rudi ya biasanya sapa-sapa hangat ke penonton. Sudah. Oh, terima ini kasih udah berarti. Sudah. Udah. Oke. Mau pulang, ditunggu istrinya, mau apa dia ui.
Ini malam minggu itu bukan Iya. malam Jumat. Oke, makasih Bang Rudi, makasih Bang Nandarya sudah melakukan diskusi dengan cukup santun dan kondusif. Untuk para sahabat yang hadir di Hidayah Mu'alaf Channel dan tempatnya Sang Debater, saya ucapkan terima kasih karena atensinya. Ya, semoga dialog seperti ini bisa kita lanjutkan kembali karena apa tidak ada hujat menghujat di dalamnya. Akhirul kalam, wallahu alam bisawab, fastabakul khairah, nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.